Di tempat duduk, siap, gerak. Gerak, mulai. Selesai. Yang tidak hadir siapa? Berlaili ya? Kenapa? Dispen. Salam geografi. Salam dari bumi, salam untuk bumi, lestari Indonesiaku. Ya, tengah. Saya coba untuk menampilkan suatu gambar di sini. Ada hewan. Dua hewan ini, mereka sebetulnya mirip, tapi mereka berbeda. Ada nggak yang bisa menjelaskan apa sih perbedaan dari kedua hewan ini? Armadillo kayak tinggalnya di daerah tropis. Armadillo di daerah tropis. Iya. Cuman kalau yang terenggiling itu kayak di daerah sabana. Terenggiling di mana? Daerah sabana. Daerah sabana. Untuk tujuan pembelajarannya dan indikatornya, berikutnya saya akan tayangkan video. Nanti bagi yang bisa menjawab pertanyaan saya dari video yang ditayangkan, nanti akan saya berikan poin plus atau penilaian secara individu ya. Closely related to that of a carnivore than an herbivore, which explains why they don't digest plants very well. Fortunately, they have other adaptations that help. Panda itu berasal dari mana? Kalau dari Cina, masuk ke dalam yang mana? Paleartik ya? Oke. Berarti panda termasuk hewan yang masuk ke dalam kawasan Paleartik. Tepuk tangan untuk Afrika. Coba yang bisa mendefinisikan atau bisa menginterpretasi zona-zona yang ada di sini, tempatnya atau kawasannya meliputi daerah mana saja? Saya menjawab kawasan di Oriental itu seperti di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, ada pula India dan Cina. Nah, berarti panda itu masuk ke Oriental atau masuk ke Paleartik? Ini kan masih Asia Tenggara ya, ini India kan. Berarti kalau kita lihat di sini sebetulnya Cina tidak masuk ke Oriental, masuknya ke Paleartik. Nah, di sini masalah yang saya sajikan itu hanya satu masalah, tapi harus diselesaikan oleh 4 kelompok. Jadi bukan 2 masalah seperti kemarin ya, yang kita bagi jadi 2. Ini satu masalah. Nah, kalian nanti diminta untuk bersama-sama satu kelompok untuk memecahkan masalahnya. Nah, masalahnya apa? Nanti akan saya jelaskan di LKPD-nya. Sebelum saya bagikan LKPD-nya, saya sampaikan dulu untuk penilaiannya. Nanti ada penilaian individu, ya. Mulai dari terampil menjawab pertanyaan, kemudian terampil dalam berkomunikasi dan terampil dalam menulis. Kemudian ada penilaian kelompok, mulai dari desain tampilan tugas, pencarian literatur, solusi pemecahan masalah, dan pengerjaan tugas tepat waktu. Itu yang akan saya nilai dari individu dan kelompok. Saya bagikan dulu LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Purbalingga itu merencanakan akan membuat suatu kebun binatang atau disebutnya sebagai Purbalingga International Zoo yang nantinya akan mendatangkan hewan-hewan atau fauna dari berbagai macam tempat di dunia karena ini International Zoo. Namun untuk bisa mendukung kehidupan hewan-hewan yang ada di situ, kebun binatangnya itu tidak sembarangan dibuat. Harus melihat kondisi asli hewan itu tinggal di mana, kemudian alamnya harus disesuaikan. Di sini kalian nanti bertugas sebagai seorang konsultan kebun binatang yang harus menyarankan hewan apa yang nanti akan dikelompokkan pada area 1, hewan apa yang akan dikelompokkan di area 2, area 3 dan seterusnya, dengan disesuaikan pengelompokannya itu berdasarkan kawasan atau zona faunanya. Nah, tapi tugas kalian belum selesai sampai pada pengelompokan saja. Kalian harus bisa menyarankan ke pihak kebun binatang lingkungan di area 1 harus dibuat seperti apa agar dapat mendukung kehidupan hewan yang ada di situ. Kalian silahkan download materi yang ada di LMS, boleh searching dari Google, boleh ambil dari buku, ya. Nah, jika kalian membutuhkan untuk menandai, ya, ini saya bagikan spidol untuk memberikan tanda-tanda. Nah,
keduanya. Kawasannya beda. Kawasannya beda tapi hewannya sama. Hewannya Mana yang di LMS yang saya dengan di LMS iya kalau bisa beda. beda. Lingkungan hidupnya sama, cuma beda. Oh, ini disesuaikan dengan dia asalnya dari kawasan. Oh, ini disesuaikan dengan dia asalnya dari kawasan. Iya, misal dia memang dari kawasan misal itu adalah asalnya dari kawasan Ethiopia. Apakah perlu di situ dikasih? Nanti akan saya undi dua kelompok yang akan maju. Dua kelompok yang akan maju untuk presentasi. Ambil dua. Kelompok 1 dan kelompok 2 ya, yang harus presentasi hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok kami sini akan menganalisis perencanaan tentang kebun binatang. Daerah fauna persebaran yang ada di dunia, yang pertama ada di daerah Nearktik. Di daerah Nearktik itu ada negara Amerika Serikat, Kanada, dan juga Greenland. Ya, mungkin ada yang membuat kalian menjadi bertanya-tanya, ataupun mungkin kalian bingung dengan beberapa hal yang ada di sini, atau penasaran dengan hal yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan ungkapkan saja kepada mereka. Mau nambahin sedikit mungkin karena di Ethiopia itu ada budanil ya, kan jadi ada hewan budanil. Nah mungkin ditambahin itu apa kolam lumpur, jadi budanilnya bisa main-main di situ. Ya, nanti ditambahin. Nah, jadi yang saya simak tadi sebetulnya sudah bagus ya. Hanya saja beberapa pemaparannya itu kurang spesifik. Oke, terima kasih pendapatnya Aurinka dan terima kasih untuk pemaparan dari kelompok 1. Beri plus untuk mereka semuanya. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi diskusi menganalisis masalah di kebun binatang. Yang kedua zona Nearktik ada salamander, karibu dan kalkun. Karibu dan kalkun. Solusi untuk kawasan ini harus diberi seperti rumutan seperti di padang rumput. Adapun suhunya disesuaikan dengan suhu di iklim subtropis. Tadi ada pemaparan sudah disampaikan oleh kelompok 2. Ada beberapa hal yang menarik mungkin perlu kalian kritisi. Mungkin saya mau nambahin sedikit ya. Yang di Australia itu kan ada koala, itu kan makanya eukaliptus itu bisa ditambahin pohon eukaliptus mungkin. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Ya mungkin nanti bisa ditambahkan eukaliptus sendiri untuk agar koalanya juga terdapat makanan dan tidak kekurangan makanan di situ. Terima kasih untuk tanggapannya. Sebetulnya bukan hanya koala saja, tapi tadi juga ada panda juga ya. Panda itu makannya apa? Bambu. Ya, bambu. Harus disediakan tanaman-tanaman bambu di situ atau hutan bambu kecil untuk mereka mencari makan, sehingga mereka bisa nyaman dengan tempatnya, karena tempat mereka asalnya adalah banyak bambu, karena itu adalah tempat mereka mencari makan dan bambu juga makanan mereka. Maka kalau panda itu dipelihara di kebun binatang, maka kebun binatang itu harus disesuaikan dengan habitat aslinya, banyak pohon bambunya. Terima kasih tadi pendapatnya Kayla dan terima kasih untuk presentasinya kelompok 2. Tepuk tangan untuk mereka. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok yang tidak presentasi silakan dibuka PowerPoint-nya, saya akan nilai. Ya, terus dekatkan lagi. Terus, ya, terus, ya, terus, ya, oke, kelompok 3 ya, kelompok 4,
Terus? Ya. Jadi untuk kelompok terbaik untuk hari ini adalah kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Setelah kita belajar dari awal sampai kemudian kita tadi ada tanya jawab ya. Apa sih yang paling kalian ingat dari pelajaran kita hari ini? Coba dari Saif, apa yang paling kamu ingat ya? Ya, dari pelajaran yang dapat diambil tadi, saya sangat terkesan karena dari area-area yang terdiri dari 6 dapat disimpulkan bahwa tidak hanya hewan-hewannya itu disesuaikan dengan iklimnya. Kemudian kalau Meliana gimana? Jadi bisa mengerti pembagian dari kawasan-kawasan sebaran fauna yang ada di dunia. Binasti? Kita bisa mengetahui sejarahnya. Kita juga tahu karakteristik setiap sebaran fauna di dunia. Terus suatu lingkungan yang kecil tuh bisa dijadikan kebun binatang jika diisi dengan sesuai dengan karakteristik setiap zona. Kemudian Puput. Saya yang paling lucu tadi saya lebih mengetahui karakter spesifik hewan, tidak hanya karena genetiknya itu sama atau bentuk tubuhnya sama, mereka habitatnya tuh beda-beda. Kita dapat menyimpulkan ya bahwa kita hari ini sudah mempelajari tentang kawasan-kawasan fauna dan juga di dalamnya ada karakteristik-karakteristik di tiap-tiap kawasannya. Hewannya juga berbeda-beda, karakteristiknya berbeda-beda, kemudian kebutuhan mereka untuk hidup juga berbeda-beda, makanan mereka berbeda-beda. Makanya kalau kita hendak melakukan konservasi atau membuat kebun binatang yang ada hewan-hewan itu, kita harus membuatnya sesuai dengan apa yang ada di habitat aslinya. Silahkan kalian buka HP, kerjakan soal evaluasi yang ada di WhatsApp grup ya. Silahkan dikerjakan soal evaluasinya selama 5 menit ya. Oke, untuk pengerjaannya selesai. Silakan HP-nya disimpan. Untuk materi berikutnya, kita nanti masuk ke materi tentang sumber daya alam. Setelah kita belajar melalui proses dari awal sampai akhir, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan pembelajaran kita pada sore hari. Coba Selvi, menurut Selvi, apa hal yang paling kamu kuasai dari pembelajaran kita hari ini? Mungkin hal yang paling saya kuasai mengenai karakteristik dari sebaran fauna yang ada di dunia dan kawasan-kawasannya. Kemudian yang mungkin sulit untuk kamu pahami yang mana? Sebenarnya yang karakteristik masih sulit untuk dipahami karena banyak Pak. Banyak ya, karakteristiknya banyak. Nah, namun tidak boleh hanya berhenti di situ. Kamu harus tetap mempelajarinya. Nah, maka dari itu apa hal yang bisa kamu lakukan untuk dapat membuat kamu memahami itu di hari-hari berikutnya? Dengan cara membaca literatur lain di Google atau LMS, terus bertanya pada teman yang sudah paham gitu Pak. Salam geografi. Salam dari bumi, salam untuk bumi, lestari Indonesiaku. Tepuk tangan. Silahkan ketua kelas untuk dipimpin doa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, selamat pulang dan hujan ya. Jadi hati-hati di jalan dan silakan boleh berkemas-kemas pulang. Ya, sama-sama.